Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aura Zahra Zania Hussein dengan NIM 2024 10170111103. Di sini saya akan membahas kasus kecelakaan maut yang terjadi di Pekanbaru, yang melibatkan sebuah keluarga yang tewas setelah ditabrak oleh mobil yang dikendarai oleh pria mabuk setelah dugem. Dan dalam video ini juga terdapat opini saya terkait kasus ini dan juga tanggapan jika ada yang kontra terhadap pendapat saya. Di awal tahun 2025, tepatnya pada tanggal 1 Januari 2025, hari Rabu, sebuah kejadian tragis terjadi di Jalan Hang Tua, Pekanbaru yang mengejutkan banyak orang. Sebuah keluarga yang terdiri dari Anton Sujarwo, 38 tahun, istrinya Afriyanti, 42 tahun, dan anak mereka, Aditya Aprilio, 10 tahun, kehilangan nyawa setelah ditabrak mobil yang dikemudikan oleh Antoni Romansyah, 44 tahun, dan dua penumpang, yaitu pasangannya Lydia Rustiawati Putri, 25 tahun, dan Denny, 30 tahun. Mereka diketahui sedang berada dalam pengaruh narkoba setelah berpesta semalaman. Kejadian ini memicu banyak perbincangan tentang bahaya perilaku ceroboh di jalan raya, khususnya yang melibatkan pengemudi dalam kondisi tidak sadar, terutama dalam pengaruh zat terlarang. Kecelakaan tragis yang terjadi di Pekanbaru seharusnya menjadi pengingat penting bagi kita semua mengenai kesadaran tanggung jawab saat berkendara. Kecelakaan tragis ini jelas mencerminkan akibat dari keputusan buruk yang diambil oleh pengemudi yang dalam kondisi tidak layak mengemudi. Sebagaimana yang diberitakan Banyuwangi Viva, pengemudi yaitu Antoni beserta pasangannya dan rekannya dilaporkan telah positif menggunakan narkotika jenis amfetamin dan metamfetamin sebelum mengemudi. Dalam pernyataannya dikutip oleh Tribun Jakarta.com, Antoni mengaku bahwa ia mengonsumsi narkotika jenis sabu agar kuat menyetir perjalanan jauh. Pesta yang berlangsung hingga pagi menggambarkan pilihan ceroboh. Meskipun mereka merasa lelah dan terpengaruh zat berbahaya, mereka tetap memilih untuk mengemudi kendaraan setelah bersenang-senang hingga pukul 5 pagi. Ini adalah keputusan yang berisiko dan penuh kesalahan, dan ini jelas bukan kecelakaan yang tidak disengaja. Di sisi lain, CNN Indonesia mengungkapkan bahwa hasil tes narkoba menunjukkan bahwa pengemudi berada dalam keadaan terpengaruh saat mengemudi. Kecelakaan ini jelas menunjukkan adanya kelalaian dan ketidakpedulian terhadap keselamatan orang lain. Kerugian tidak hanya dialami oleh pengemudi, tetapi juga keluarga yang menjadi korban, karena tidak dapat lagi melanjutkan hidup mereka, dan juga pihak saudara korban, orang terdekat korban, karena kehilangan orang yang mereka sayang. Ini menimbulkan pertanyaan penting, seberapa efektif penegakan hukum dalam menangani kasus semacam ini. Terungkap bahwa kecelakaan yang disebabkan oleh pengguna narkoba semakin bertambah, dan situasi ini memerlukan perhatian lebih dari pihak berwenang. Penegakan hukum yang lebih ketat serta edukasi mengenai bahaya berkendara dalam keadaan terpengaruh zat terlarang harus menjadi fokus utama. Kontra terhadap beberapa pandangan bahwa kecelakaan ini hanya kebetulan, beberapa pihak mungkin berpendapat bahwa tidak semua orang yang mengkonsumsi narkoba pasti terlibat kecelakaan. Memang tidak semua pengguna narkoba akan mengalami kejadian yang sama, tetapi faktanya angka kecelakaan akibat narkoba semakin meningkat. Dati Bali melaporkan mereka terbukti mabuk dan mengonsumsi sabu. Oleh karena itu, kejadian ini bukan sekadar kebetulan, melainkan sebuah tindakan berbahaya yang harus dicegah. Selain itu, mereka perlu melihat lebih dalam fakta bahwa pengemudi dengan sengaja mengonsumsi narkoba dan memutuskan untuk mengemudi setelah berpesta sepanjang malam. Ini adalah keputusan yang diambil dengan kesadaran dan sangat berisiko, dan tidak seharusnya diabaikan. Mengemudi dalam keadaan tersebut jelas merupakan kelalaian yang harus mendapatkan konsekuensi serius. Masyarakat perlu menyadari bahwa perilaku ceroboh ini tidak hanya berdampak pada pengemudi, tetapi juga dapat mengancam nyawa orang lain yang tidak bersalah.
Oleh karena itu, sangat penting untuk memperkuat edukasi mengenai keselamatan berlalu lintas dan menegakkan hukum lebih tegas dengan memberi efek jerah kepada pelaku. Peristiwa tragis di Pekanbaru bisa menjadi pelajaran bagi kita semua betapa pentingnya menyadari dampak yang didapat dari tindakan kita, terutama saat berkendara. Mengemudi kendaraan dalam pengaruh zat terlarang adalah suatu tindakan yang sangat beresiko dan tidak bisa dianggap remeh. Oleh sebab itu, diperlukan penegakan hukum yang lebih tegas dan juga edukasi yang berkelanjutan mengenai keselamatan di jalan agar peristiwa yang sama tidak terjadi lagi. Tidak ada hal yang bisa dibenarkan tentang mengemudi dalam kondisi yang berbahaya, dan kita semua harus bertanggung jawab atas keselamatan diri sendiri dan orang lain. Sekian dari saya, terima kasih.